Selamat pagi jemaat Tuhan, bertemu lagi di Salam Pagi. Salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Kitab Yeskiel pasal yang ke-16 ayat 62 sampai 63 mencatat demikian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Waktu aku mengadakan perdamaian bagimu karena segala perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu pasti pernah mendengar lagunya Andra and the Backbone yang judulnya Sempurna. Endingnya kalau tidak salah, oh sayangku kau begitu sempurna. Bapak Ibu, apa sih definisi orang yang sempurna bagi Bapak Ibu? Apakah orang yang sempurna itu adalah orang yang cantik sekali atau ganteng sekali? Orang yang sempurna adalah orang yang memiliki kedudukan yang mapan, atau orang yang sempurna adalah orang yang memiliki harta yang melimpah? Bapak Ibu, sesungguhnya tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah milik Kristus, Bapak Ibu. Nah, demikian juga bangsa Israel pada waktu itu yang ditegur oleh Tuhan. Digambarkan di dalam kisah ini, Israel adalah bagian keluarga. Israel punya kakak yang digambarkan di sini adalah Samaria, dan adik yang digambarkan adalah Sodom. Israel menganggap bahwa kakak dan adiknya itu adalah orang yang sangat berdosa. Itu sebabnya Israel tidak mau hidup bergaul dengan orang-orang Sodom dan orang-orang Samaria. Bagi mereka, merekalah yang paling benar, merekalah yang paling baik, karena mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi di dalam ayat ini, kalau kita membaca perikop ini sampai tuntas, Allah menjelaskan dengan gamblang bahwa Israel sekalipun yang menjadi umat kepunyaan Allah adalah umat yang berdosa. Bahkan di dalam ayat yang ke-51 dikatakan, dan Samaria tidak membuat setengah pun dari dosa-dosamu. Bahkan engkau melakukan lebih banyak kekejian dari mereka berdua, sehingga dengan segala kekejian-kekejianmu yang engkau lakukan, engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. Jadi dosa Israel digambarkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah lebih buruk daripada orang Samaria dan orang-orang Sodom. Padahal bagi orang Samaria dia menganggap dirinya, bagi orang Israel mereka menganggap dirinya sempurna. Bapak Ibu, inilah gambaran kehidupan kita. Tidak ada yang sempurna. Saya pun penuh dengan kesalahan. Orang yang saya anggap sempurna sekalipun penuh dengan kesalahan. Sekali lagi, tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, ada dua hal yang perlu kita pelajari dari teks ini. Yang pertama, mari kita terus belajar kepada Kristus. Bapak Ibu tentu ingat ujian, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Artinya kita mau berproses supaya kita menjadi seperti Kristus yang adalah sempurna. Tentu dalam proses itu jatuh, bangun, gagal, bangkit lagi, berusaha lagi. Supaya apa? Supaya kita tidak berhenti berusaha menjadi seperti Kristus. Itu adalah salah satu usaha kita untuk menjadi sempurna, sampai nanti Kristus memanggil kita. Dan yang kedua, bersyukur kalau masih ada orang yang mau mengingatkan kita akan kesalahan kita, akan dosa kita. Itu menunjukkan bagaimana orang itu mengasihi kita dan menilai bahwa kehidupan kita itu perlu diperbaiki. Selama kritik itu membangun, terima itu. Karena kita menyadari bahwa kita bukanlah orang sempurna. Jangan-jangan kita menjadi seperti Israel yang menganggap diri kita benar, nyatanya kita penuh dosa dan salah. Jangan sampai itu terjadi, Bapak Ibu.
Bapak Ibu, mari kita terus belajar berbenah agar kehidupan kita semakin menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami menyadari bahwa kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan dosa, dan kami harus belajar banyak dari Tuhan untuk menjadikan hidup kami lebih berarti. Kami mohon Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di pusat maupun yang ada di cabang, yang saat ini bergumul dalam sakit penyakit, bergumul dalam ekonomi, bergumul dalam pendidikan mereka. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka. Terima kasih, inilah kehidupan kami. Kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.